Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puncak perjalanan seorang sufi ya, atau puncak ilmu tasawuf. Yang mana ilmu tasawuf ini merupakan ilmu yang sebenarnya intinya adalah mempelajari tentang adab. Ya, adab sopan santun. Di sisi lain, ilmu ini adalah bisa dikatakan ilmu yang membahas tentang al-khuluq. Ya sama dengan adab tadi, akhlak ya dalam gambaran secara umum. Namun jika dirinci ada perbedaan tertentu yang mungkin lebih mendalam lagi. Namun pada kesempatan kali ini kita cukupkan bahwa intinya adalah adab atau akhlak yang secara umum bisa diartikan sopan santun. Untuk pembahasan lebih dalam, lebih lanjut lagi, insya Allah semoga Allah memberikan ridhonya untuk kita bahas jika memang itu memungkinkan dan itu penting. Jika memang Allah sudah memberikan petunjuk melalui cara lain, maka mungkin tidak perlu kita bahas karena cukup kita menyibukkan diri dalam praktek, bukan sekedar teori. Itu yang perlu kita pahami di awal. Kemudian jika tolak ukurnya adalah adab atau akhlak atau sopan santun, maka kita harus menemukan sosok atau figur yang bisa diteladani. Siapakah manusia terbaik yang layak dikatakan seorang yang beradab atau berakhlak atau memiliki sopan santun? Tentunya mereka adalah para nabi. Mereka adalah para rasul yang berjumlah 124.000 dalam sebuah riwayat, yang mana mereka ini adalah utusan Allah yang Allah memberikan wahyu kepada mereka melalui malaikat, melalui ilham, melalui percakapan di balik hijab, dan Allah mengajak mereka berbicara secara langsung. Di antaranya ada Nabi Musa alaihissalam yang Allah ajak bicara secara langsung, yang menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara al-mutaba'ah wa ta'ah, mengikuti dan patuh kepada mereka. Sedangkan untuk cara agar bisa meneladani akhlak mereka, adab mereka, dan sopan santun mereka, tentunya kita harus mengenal mereka. Dalam ilmu tasawuf, mengenal itu istilahnya adalah ma'rifah, al-ma'rifah ya. Al-ma'rifah ini berasal dari kata arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu dari huruf ain, ra, dan fa. Yang mana ini juga merupakan akar kata atau akar huruf dari kata yang kita sering dengar dengan istilah ta'aruf ya, at-ta'aruf. Sedangkan dalam kitab suci Allah juga berfirman bahwa kita diperintahkan untuk ta'aruf ya. Lita'arafu ya, lita'arafu. Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu ya, agar kalian saling mengenal atau ta'aruf ya. Siapa yang paling layak kita kenal? Tentunya yang paling utama adalah para nabi dan para rasul. Dan kita harus sangat bersyukur karena apa? Karena kita berada di masa di mana kita berada dalam periode yang disebut dengan kaum Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia. Ya, secara unsur kemanusiaan, manusiawi, secara unsur basyariyah, beliau adalah manusia biasa. Dalam artian juga makan, juga minum, juga berumah tangga. Artinya beliau juga ke pasar, sangat manusiawi. Namun di sisi lain, ya tanpa kita melebih-lebihkan atau mengurangi hak beliau, beliau adalah seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana diutus
kepada seluruh umat manusia, kafatal linnas rahmatal lil alamin. Seluruh manusia sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk seluruh alam semesta, yang mana beliau ini mendapatkan wahyu berupa kitab suci Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya, telah terbukti secara mutawatir dan diriwayatkan dari berbagai jalan dan sanad, sehingga akan sangat sulit jika kita bisa menemukan kekurangan atau kesalahannya, karena banyak para penghafal Al-Quran dan Allah serta para malaikat senantiasa menjaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan adzikra atau Al-Quran ini sebagai peringatan. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran tersebut atau kitab suci Al-Quran tersebut. Sedangkan kitab suci yang kita ketahui bersama ada 4 yang kita ketahui, yang mungkin ada lagi yang belum kita ketahui. Yang masyhur adalah yang perlu kita ketahui: Taurat, Zabur, dan Injil. Namun karena kitab-kitab selain kitab suci Al-Quran itu sulit kita ketahui secara pasti mana yang riwayatnya benar dan tidak ada yang disisipkan berupa kedustaan dan kebohongan di situ, maka cukuplah kita mempelajari kitab suci Al-Quran sebagai pondasi. Jika pondasi tersebut sudah kuat, maka kita akan bisa memilah dan memilih apakah kitab-kitab yang kita baca, baik itu berupa kitab dari agama lain, baik itu berupa kitab ilmu-ilmu seperti ilmu tasawuf, ilmu filsafat, dan berbagai keilmuan lain yang mencakup kaidah-kaidah keilmuan Islam yang mungkin minimal jika seseorang itu ingin mendalami agama, dia harus memahami 12 cabang ilmu agar dia tidak tersesat dalam menyampaikan suatu permasalahan atau pendapat atau fatwa istilahnya dalam agama Islam. Dan tidak semua orang layak untuk berfatwa, dan bagi kita cukup untuk percaya pada orang-orang yang lebih tahu dari kita, lebih mendalami kitab suci Al-Quran daripada kita, dengan kita tetap berjuang atau berusaha untuk memahami kitab suci Al-Quran, tapi tidak gegabah dengan mudah mengeluarkan fatwa atau pendapat atau hukum yang jangan-jangan ketika kita keluarkan itu tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, tidak sesuai dengan konteksnya. Tidak semua hukum yang dirumuskan oleh para ulama fikih di zaman dahulu di kitab-kitab fikihnya itu pasti relevan, bukan pasti relevan ya. Karena banyak ya al-maqasid asy-syari'ah atau asy-syar'iyyah yang perlu kita pertimbangkan, dan banyak kaidah-kaidah al-usuliyah, al-qawaid al-usuliyah, ya kaidah-kaidah usul pokok dalam ilmu fikih yang juga perlu kita pahami. Bukan hanya fikih tapi usul fikih. Seperti itu. Tafsir, asbabun nuzul dan sebagainya perlu untuk kita kaji agar pemahaman kita menjadi utuh dan mendalam, sehingga keputusan kita menjadi sesuai dan benar. Itu yang perlu kita bahas. Meskipun pembahasan kita dalam video kali ini adalah puncak ilmu tasawuf, tapi tidak bisa kita lepaskan keilmuan tersebut dengan keilmuan-keilmuan yang lain, karena dikhawatirkan jika kita cenderung pada satu sisi, maka sisi yang lain akan terabaikan. Seperti itu. Karena kita ketahui bersama memang ilmu itu saling berkaitan satu sama lain. Ya. Sebagaimana kita bicara, kita menggunakan bahasa. Ya. Bahasa juga kita harus paham ilmu bahasa untuk menyampaikan sesuatu dalam bahasa Indonesia misalkan. Jika kita ingin menyampaikan sesuatu dengan bahasa Arab, maka kita harus paham bahasa Arab juga. Ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, dan sebagainya. Jika yang kita hadapi orang Inggris, ya perlu kita sampaikan dengan bahasa Inggris, maka kita harus paham ilmu bahasa Inggris juga. Grammar dan sebagainya. Maka penting bagi kita jika memang bertekad menjadi seorang penyampai ilmu atau pendakwah, ya meskipun saya sendiri merasa belum layak, dan memang belum layak, bukan hanya merasa, memang belum layak, masih muda dan masih sangat rawan mengalami kesalahan, tapi itu bukan alasan
untuk tidak menyampaikan, untuk tidak berbagi apa yang telah kami pelajari dari guru-guru kami. Dan harapannya adalah ketika kita bisa berdiskusi, kita bisa saling berbagi, maka kebenaran akan muncul. Bukan melalui perdebatan, tapi melalui perbincangan dan diskusi yang saling menghormati dengan penuh sopan santun dan akhlak yang mulia, akhlak al-karimah atau al-khuluq al-mahmud, akhlak al-mahmudah, seperti itu. Etika yang baik dan benar. Jadi seperti itu. Maka seseorang dikatakan paham tasawuf jika dia paham adab. Seseorang dikatakan paham tasawuf jika dia paham akhlak. Maka puncak spiritual atau puncak perjalanan kita adalah bagaimana kita bisa meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena memang Allah sudah berfirman dalam kitab sucinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Yang intinya adalah Rasulullah adalah suri tauladan berupa akhlak, berupa adab, yang mana istrinya yaitu as-sahabah Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran, khuluquhu Al-Quran, kana khuluquhu Al-Quran. Maka jika kita melihat dari sudut pandang balaghah atau metaforis, ya, ilmu balaghah atau secara majas metaforis, maka seakan-akan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Saya ulangi lagi, seakan-akan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Bukan hanya Al-Quran secara teks, atau secara tulisan, atau secara suara, tapi ruh Al-Qurani atau ruh Quran, ruh kitab suci Al-Quran itu benar-benar meresap dalam jiwa beliau, bahkan memang muncul dari beliau. Seakan-akan tidak ada yang berbeda. Al-Quran adalah teks tertulisnya, dan akhlak beliau, kepribadian beliau selama beliau hidup itu adalah ya al-ayah al-kauniyah, seakan-akan sebagai ayat-ayat semesta seperti itu yang menjelaskan bagaimana menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Dan ini bukan sesuatu yang remeh, mudah atas izin Allah, tapi bukan sesuatu yang remeh atau bisa kita anggap sepele, karena inilah tujuan hidup kita, inilah puncak perjalanan kita, dan selamanya kita berjuang untuk menuju itu. Kemenangan sejati adalah seseorang ketika dia berhasil meneladani Rasulullah SAW dalam setiap hembusan nafasnya, dalam setiap hidupnya, dan itu adalah sebuah kemenangan yang mulia. Itu adalah kemenangan yang mulia, dan itu adalah puncak spiritual kita. Jadi bukan karomah, ya, bukan karomah dalam artian khariqul adah. Khariqul adah itu bisa muncul pada seorang nabi, yang mana itu disebut dengan mukjizat, bisa muncul pada seorang wali Allah yang disebut dengan karomah, bisa muncul pada para musuh Allah yang dikatakan dengan al-istidraj, dan sangat mungkin itu muncul pada manusia biasa. Khariqul ada itu disebut dengan ma'unah atau pertolongan Allah. Yang itu semua kembali atau dinisbahkan pada kuasanya Allah. Apa yang tidak mungkin jika Allah sudah menampakkan kuasanya? Allah Maha Kuasa, Allah yang menggerakkan langit dan bumi, menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari, mewafatkan seluruh manusia, menghidupkan semua manusia dari tidak ada. Apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa yang mustahil jika kuasa Allah sudah ditampakkan? Itu yang terjadi dinisbahkan pada Allah. Jadi seperti itu. Itu bukan ciri-ciri atau ciri pasti seseorang itu adalah wali. Ya. Bukan berarti dia wali Allah. Para ulama dari kalangan ulama tasawuf dan ulama fikih sepakat bahwa karomah itu bukan ciri-ciri pasti dari sebuah kewalian.
Dan belum tentu orang yang mengalami karamah adalah orang yang sudah istiqomah. Ya, kembali apakah dia berakhlak, beradab dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, dengan adab Nabi Muhammad SAW, maka itulah kriterianya, maka itulah tolak ukurnya. Dan seandainya kita tidak menemukan itu pada diri orang lain, mari kita berprasangka baik, mari kita husnudzon, kita tutupi aib beliau, kita jaga kehormatan beliau, kita sayangi semua makhluk Allah, dan itu buat pelajaran untuk kita bahwa kita tidak boleh meniru. Karena jangan-jangan kita mencela tapi akhlak kita juga seperti itu ternyata. Dan bisa jadi ketika tidak bersama kita, orang itu menerapkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW lebih banyak daripada kita. Artinya kita melihat dia melakukan kesalahan selama 5 menit. Apakah kemudian 23 jam selain itu dia juga berbuat kesalahan? Atau jangan-jangan ketika tidak bersama kita, atau dia melakukan kesalahan selama sehari, tapi ketika tidak bersama kita setahun yang lalu atau setahun ke depan, atau mungkin sejak dia lahir, dia selalu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sedangkan kita sibuk menilai orang lain dan sibuk dengan kekurangan dan kesalahan orang lain atau aib orang lain. Ini adalah penyakit hati. Ini adalah bentuk keadaan di mana seseorang itu lupa diri, tidak tahu diri. Naudzubillah min dzalik, dan semoga itu tidak terjadi pada kita. Naudzubillah min dzalik. Maka dalam istilah ilmu tasawuf, ya, jika yang sudah belajar, jika yang belum belajar, mari kita belajar bersama, tidak dengan berdebat, tidak dengan saling mencaci maki, tidak dengan saling merasa benar sendiri, karena pegangan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ada yang berbeda, ada yang khilaf, maka kita sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan penuh kedamaian, bersama-sama, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, tidak dengan pandangan benci dan saling memusuhi, apalagi suudzon pada sesama muslim. Maka dalam ilmu tasawuf ada istilahnya tingkatan-tingkatan kewalian yang disebut dengan al-ghaus. Ya, al-ghaus itu adalah hanya ada satu orang di setiap zaman yang dianggap paling mendekati Rasulullah SAW, yang mana seluruh kepribadiannya, ibadahnya, ilmunya itu seakan-akan mewarisi seluruh ilmu Rasulullah SAW, seakan-akan. Secara ruhani memiliki ruhaniyah al-Muhammadiyah seperti itu. Sedangkan tingkatan di bawahnya lagi adalah menurut guru kami, dan ini tidak ada hadisnya ya, karena ini adalah secara kasyf, sekarang mukasyafah, dan boleh diterima boleh tidak, kembali pada kemampuan pemahaman kita masing-masing terhadap ilmu Allah, terhadap ilmu tasawuf ini, dan itu tidak perlu diperdebatkan. Kelak kita akan mengetahui kebenarannya jika memang sudah memahami. Jika belum, maka tidak perlu kita perdebatkan, apalagi sampai membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan tanpa tahu ilmunya. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang istilahnya kutub. Kutub itu adalah poros. Ya, ghaus itu penolong, sedangkan kutub itu poros. Ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, keempat sahabat itu adalah para aktob atau kutub. Ya, ada 4 sahabat beliau. Seperti itu. Dan tingkatan-tingkatan di bawahnya seperti abdal, nuqaba, nujaba, ya seperti itu. Dengan pembahasan-pembahasan yang intinya tingkatan-tingkatan tersebut ya berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada pengenalan atau al-ma'rifah seseorang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semakin dia mengenal Nabi Muhammad SAW secara zahir dan batin, secara fisik maupun non fisik ya, maupun secara spiritual, maka tingkat kewaliannya adalah lebih tinggi.
Maka orang yang paling tinggi puncak kewaliannya, orang yang paling tinggi pencapaian spiritualnya adalah orang yang paling meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita pahami. Jadi seperti itu. Itu dari sudut pandang yang pertama. Jika memang sudut pandang yang pertamanya dirasa sudah berat atau sudah cukup, silahkan tidak melanjutkan pembahasan, bisa dilanjutkan lain waktu agar kita bisa membahas secara bertahap. Namun pada kesempatan kali ini akan kami tuntaskan ya, dari sudut pandang yang lain. Dari sudut pandang yang lain, bahwasanya seseorang yang telah mencapai kesadaran utuh, maka dia akan mengalami suasana spiritual yang dicerminkan dalam firman Allah di surat Ar-Rahman, surat ke-55. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang artinya adalah segala yang ada di alam semesta ini adalah fanin atau fana dengan ismul fa'il ya. Ismul fa'il yang mana ismul fa'il ini tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh tempat. Maka sebenarnya dia bermakna al-maudi wal hadir wal mustaqbal, masa lalu, masa kini dan masa depan. Apa artinya? Artinya dalam segala kondisi dan dalam segala situasi sebenarnya kita ini tidak ada. Kita hanya merasa ada. Ya, awalnya kita tidak ada. Bagaimana ketika kita tidak ada ya? Bayangkan ketika kita tidur dan tidak bermimpi. Kita lenyap, ya, tidak merasakan apa-apa, hilang rasa, hilang penglihatan, hilang pendengaran, hilang kesadaran, ya itulah namanya mati. Itulah namanya tidak ada. Jadi tidak ada kesadaran. Tidak merasa, tidak ada perasaan, tidak ada apapun. Ya itulah namanya mati. Nah, dulu kita mati dan kelak akan mengalami namanya mati. Dan sebenarnya di dunia ini kita juga tidak hidup. Sebenarnya ini hakikatnya. Jika dikaitkan dengan ayat tersebut. Dan ini adalah ad-dzauq ya, ad-dzauq ya, ad-dzauq ar-ruhani atau ad-dzauq al-qalbi. Ini adalah cita rasa spiritual, cita rasa hati yang mana seseorang itu tidak bisa menjadikan ini dibuat-buat, karena ini adalah anugerah Allah. Ketika Allah sudah memberikan kita pemahaman atau kasyaf ma'ani, kasyaf maknawi, maka kita akan merasakan itu dan kita benar-benar mengalami itu. Bukan halusinasi, karena memang kenyataan yang ada adalah kita tidak ada. Kita hanya merasa ada. Dan kita hanya menganggap diri kita ada, padahal kita sebenarnya berasal dari ketiadaan dan kembali pada ketiadaan. Maka jika kita lihat dari potongan ayat ini, maka sebenarnya di sisi lain, ya puncak spiritual adalah seseorang ketika dia tidak ada. Atau kembali pada keadaan fana, ya. Kembali ke keadaan dia tidak ada sama sekali. Dan ketika seseorang itu sudah tidak ada, maka bagaimana dia bisa dikatakan seseorang? Ya, karena dia tidak ada, hilang kesadaran, hilang seperti orang tidur kan, ya? Hilang kesadaran, hilang perasaan, hilang pikiran. Ya, ada yang mengatakan puncak spiritual adalah seperti itu. Kenapa? Karena kita awalnya seperti itu dan nantinya akan seperti itu. Nah, jika kita masih menunggu nanti, maka kita masih dalam perjalanan. Tapi jika sudah kita alami saat ini, kita tidak ada, maka kita sudah berada di puncak spiritual. Dan aneh kalau seseorang yang berada dalam keadaan fana, dia sombong. Aneh kalau dia bangga diri. Aneh kalau dia merasa lebih baik dari orang lain, karena tidak ada orang lain. Bagaimana orang tidur bisa
menilai orang lain. Bagaimana orang yang mati bisa menilai orang lain? Dalam artian hilang kesadaran, hilang pikiran, hilang perasaan, dia menilai orang lain. Mana mungkin? Ya, tidak mungkin seseorang bisa menilai orang lain jika dia benar-benar dalam keadaan fana. Jadi fana ini dia benar-benar lebur, lenyap. Dia tidak merasakan apapun, tidak memikirkan apapun. Dan itu adalah, ada yang mengatakan itu adalah puncak spiritual berdasarkan ayat ini. Dan itu sudah sangat-sangat tinggi pencapaiannya jika dibandingkan dengan ashabus shimal dan ashabul yamin kalau dalam terminologi Al-Quran atau di kitab suci. Itu termasuk dalam dimensi as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba sekali dalam kebaikan sehingga dia mengalami namanya fana. Seperti itu. Mengapa seorang dikatakan mengalami fana? Ya, isyarahnya adalah sebagaimana dijelaskan. Mungkin bisa dilihat di video kami sebelumnya yang kami beri judul ya, wali jadzab itu apa ya? Apa itu wali jadzab? Itu dijelaskan di situ juga keadaan seseorang ketika fana, ya dia akan mengalami jadzbah atau majdzub istilahnya. Dan itu diisyarahkan sebagaimana yang dialami Nabi Musa alaihissalam ketika ingin memandang Allah, kemudian Allah tampakkan tajallinya, hanya penampakannya, hanya cahayanya, bukan Allah secara utuh. Dan itu tidak mungkin karena Allah menampakkan diri secara utuh kecuali dengan cara yang Allah kehendaki. Tapi secara logika yang bisa kita lihat adalah hanya sebagian dari Allah. Dan itu adalah hijab Allah. Yang kita lihat adalah hijab Allah. Apa hijab Allah? Cahaya. Dan gambarannya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam memandang hijab Allah atau ditampakkan pada beliau hijab Allah, apa yang terjadi? Musa pingsan, tidak sadar selama beberapa hari. Kami dengar riwayatnya adalah 40 hari dari guru kami. Dan itulah keadaan atau isyarah keadaan fana, yang mana seseorang itu ya seakan-akan dirinya pingsan. Atau gambaran lainnya adalah seseorang itu terlihat tidur tapi dia sebenarnya bergerak. Atau sebenarnya orang itu tidur tapi terlihat bergerak. Sebagaimana yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Dan kalian menganggap mereka berdiri atau sadar. Kalian menganggap mereka sadar. Wa hum ruqud, padahal mereka apa? Padahal mereka tidur. Atau mereka sebenarnya tidak dalam keadaan sadar. Tidak ada pikiran dan hati, dan mereka sebenarnya dalam keadaan kosong seperti orang tidur. Bagaimana orang tidur? Bahwa kita sering pernah mengalami dan merenungkan bagaimana kita tidur, kita kosong kan, bangun-bangun ternyata sudah beberapa jam. Artinya kita lepas dari ruang dan waktu ketika tidur, kecuali mimpi ya, kecuali seorang mengalami mimpi. Tapi sekarang jika tidak mengalami mimpi kemudian dia bangun, tiba-tiba berjam-jam itu hilang, lenyap, seakan-akan waktu terhenti dan kita tidak menyadari itu. Itulah keadaan yang fana. Seseorang jika mengalami fana maka seakan-akan dia mengalami itu. Namun tindakan-tindakannya adalah tindakan-tindakan yang Allah kehendaki. Dia tidak merasakan apa-apa, tapi semua tindakannya adalah tindakan-tindakan yang Allah kehendaki. Ya, sebagaimana diisyarahkan dalam kisah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, para orang-orang yang tidur dalam gua itu mereka sebenarnya tidur, tapi orang-orang mengira mereka bergerak ya. Wa nuqallibum dzatal yamini wa dzatas shimal. Dan kami membolak-balikkan, kata Allah dalam firman-Nya, ke kanan dan ke kiri. Kami bolak-balikkan mereka, gulung-gulung ke kanan dan ke kiri. Seakan-akan mereka terlihat bergerak karena apa? Karena Allah yang menggerakkan, tapi kesadarannya sebenarnya mereka tidak menyadari apapun. Ya. Jadi tindakan mereka menjadi tindakan Allah. Itulah yang diisyarahkan dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang mendekat padaku maka aku akan menjadi penglihatannya dan jadi pendengarannya ya. Kuntu sam'ahu ya. Ya, sam'ahu, kuntu basarahu ya. Jadi dia menjadi sam'aullah dan basarullah. Pendengarannya menjadi pendengaran Allah, penglihatannya menjadi penglihatan Allah. Bagaimana seorang jika melihat dengan penglihatan Allah? Bagaimana seorang dengan mendengar dengan pendengaran Allah? Ya, tidak bisa kita bayangkan ya.
Gambarannya adalah ketika seseorang itu sudah mengalami hal tersebut, dia mengalami yang namanya kun fayakun. Atau seakan-akan dia dianugerahi tasrif yang dijelaskan isyarahnya adalah seperti yang terjadi pada Nabi Isa alaihi salam, dan itu adalah mukjizat beliau ketika beliau mengatakan hiduplah atas izin Allah, maka hidup. Maka kata-kata hiduplah atas izin Allah itu juga muncul dari Allah. Artinya muncul dari Allah karena memang Nabi Isa alaihissalam itu adalah kalimatullah, firman Allah. Ya, bukan Allah tapi ya, beliau adalah manusia biasa, juga makan, juga minum meskipun tidak sebanyak kita. Dan semua nabi mengalami yang demikian. Nabi Muhammad ketika mengatakan atau ketika menunjuk bulan atas izin Allah, bulan menjadi pecah. Nah, apakah mungkin jika manusia melakukan seperti itu? Manusia biasa melakukan seperti itu. Nah, kemudian ketika berkata terjadilah banjir, maka terjadi banjir besar. Apakah mungkin manusia melakukan seperti itu? Tidak. Ya, ini terjadi, nisbahnya adalah an-nisbah al-ilahiyah. Sebagaimana terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, terbelahlah laut, maka laut terbelah. Seakan-akan para nabi itu memiliki kekuasaan ilahiyah, memiliki mukjizah atau sesuatu yang melampaui segala keajaiban di zamannya. Dan itu bukan berarti mereka Tuhan, ya, mereka adalah manusia. Mereka adalah manusia istimewa. Mereka adalah utusan Allah, mereka adalah nabi dan rasul yang Allah jaga. Allah jadikan mereka maksum, terjaga dari dosa, terlindung dari dosa, dan segala kesalahan yang mungkin kita temukan dalam mereka adalah sebuah pelajaran untuk kita yang itu bukan menjadi dosa untuk mereka. Karena mereka digerakkan Allah. Karena mereka digerakkan Allah. Dan tidak bisa dibandingkan antara fananya manusia biasa, dalam artian para wali, yang mereka merupakan penerus Nabi, dan fananya para Nabi. Karena para Nabi fananya dalam keadaan sadar. Dan tidak bisa kita membayangkan atau mengira-ngira seperti apa, karena kita bukan Nabi. Kita hanya bisa mengira-ngira, dan kita hanya bisa meneladani apa yang bisa kita teladani. Tapi hal-hal yang merupakan khususiyah, keistimewaan mereka, berupa misalkan bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, bisa membelah lautan atas izin Allah, bisa mendatangkan banjir yang sangat besar atas izin Allah, bisa memecah bulan atas izin Allah. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tiru, dan memang kita tidak harus meniru, tidak boleh meniru dalam artian, karena itu bukan tindakan mereka, itu tindakan Allah yang terjadi seakan-akan lewat mereka, padahal itu tindakan Allah. Itu yang perlu kita pahami. Sama dengan para Ashabul Kahfi ketika mereka bergulung-gulung ke kanan dan kiri, itu bukan tindakan mereka, itu tindakan Allah. Itulah yang terjadi. Jadi seseorang jika mengalami fana, dia tidak bertindak, yang bertindak adalah Allah. Ketika dia berbicara, yang berbicara adalah Allah. Ketika dia melihat, yang melihat adalah Allah. Ketika dia mendengar, yang mendengar adalah Allah. Dan tidak ada yang bisa memahami hakikat atau realitas hal ini kecuali orang-orang yang memahami atau orang-orang yang mengalaminya. Dan bagaimana cara mengalaminya? Ya, kalau untuk mencapai fana, para ulama tasawuf mengambil dari hadis qudsi yang sudah masyhur di kalangan para masyarakat, ya, merupakan jalur qurbun nawafil. Qurbun nawafil. Apa itu qurbun nawafil? Qurb itu artinya dekat, nawafil itu artinya tambahan-tambahan, atau yang kita istilahkan dalam bahasa fikih adalah perkara sunnah. Bagaimana untuk mencapai fana? Ya, bagaimana untuk mencapai fana? Ya, otomatis seseorang itu harus apa? Harus memperbanyak bukan hanya ibadah wajib, tapi ibadah sunnah. Menjaga ibadah sunnah. Satu saja dia menjaga ibadah sunnah, maka dia akan mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan sunnah yang lain. Jika dia berhasil menjaga yang kedua, maka dia akan diizinkan untuk menjalankan yang ketiga. Jika dia berhasil menjalankan yang ketiga, dia akan ditunjukkan untuk mendapatkan jalan yang keempat atau sunnah yang keempat, sampai dia kemudian secara utuh menjalani sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, baik berupa sholat,
puasa, ya, baca dzikir-dzikir yang disunahkan Nabi Muhammad SAW, atau hal-hal sunnah lainnya yang tidak wajib, maka dia akan mengalami yang namanya fana. Dia tenggelam dalam lautan tauhid. Jadi seakan-akan dalam hatinya Allah berkata, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu secara langsung Allah di balik hijab mengatakan demikian. Dan itu ada di surat Toha, ya, di surat Toha. Itu adalah ayat di surat Toha. Tapi berbeda ketika seseorang itu belum mengalami fana dan dia membaca ayat innani anallah la ilaha illa ana di surat Toha, ya, bisa dicari sendiri. Tidak beda rasanya. Dia tidak merasakan Allah hadir ketika membaca ayat itu. Tapi seseorang yang benar-benar dalam keadaan fana, ya, ketika membaca ayat tersebut, maka dia benar-benar menyadari kehadiran Allah di situ. Al-hadrah al-ilahiyah. Tuhan benar-benar hadir di situ dan dia lenyap. Jika seseorang sudah lenyap atau pingsan, lalu siapa yang akan membangunkan kalau bukan Allah? Jadi seperti itu. Nah, itu seseorang yang istilahnya menjalani qurbun nawafil. Puncaknya dia akan mengalami fana atau fana fi dzat istilahnya. Dia tenggelam dalam zat, yang mana zat Allah sudah kami jelaskan di video sebelumnya adalah zat yang tidak bisa dijangkau. Itu adalah kiasan saja, majas metaforis saja, karena sebenarnya zat itu tidak bisa dijangkau. Jadi dia intinya adalah lenyap dalam samudra, yang samudra tadi tidak bertepi. Setetes air yang tenggelam dalam samudra, yang samudra tadi tidak bertepi. Maka ketika dia bergerak, sebenarnya bukan dia yang bergerak, tapi Allah yang menggerakkan dia. Ketika dia mendengar, bukan pendengaran dia yang dia gunakan, dia menggunakan pendengaran Allah. Ketika dia melihat, dia menggunakan penglihatan Allah. Artinya sudut pandangnya selalu sudut pandang Allah. Itulah orang-orang majdzub, ya, orang-orang yang katanya orang gila, tapi sebenarnya bukan gila, dia orang-orang yang sadar. Artinya dia orang yang Allah sadarkan sehingga dia terlihat tidak sadar, padahal dia justru lebih sadar daripada kita yang belum mengenal Allah. Maka itulah pentingnya kita berprasangka baik pada siapapun, karena bisa jadi yang kita anggap buruk atau kita anggap tidak normal, justru itulah yang menjadi kekasih Allah. Allah menyembunyikan walinya, menyembunyikan kasihnya, atau orang-orang yang soleh diantaranya dengan hikmah-hikmah tertentu yang itu hanya Allah yang tahu maksudnya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi kita perlu ingat ayat ini belum selesai. Meskipun dia sudah mati, tapi dan itu sudah puncak perjalanan spiritual seseorang. Jika dilihat dari sudut pandang basyariah, itu adalah puncak seseorang. Mati itu puncak kehidupan seseorang, puncak perjalanan kehidupan seseorang. Hidup itu adalah bukan sifat manusia sebenarnya, dan itu akan kita bahas di pembahasan yang ketiga. Ketika kita bisa menemukan perbedaan yang utuh antara Tuhan dan makhluk, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan itu hidup. Satu-satunya zat yang layak disifati dengan sifat hidup secara hakiki, ya, ini secara hakikat. Ini kita bahas hakikat dengan bahasa-bahasa manusiawi, yang kita hindari penggunaan-penggunaan yang cenderung pada tasbih atau mendekati hal-hal yang mungkin bisa menjerumuskan kita pada syirik. Semoga Allah menjauhkan kita dari semua hal yang tidak diridhoi Allah. Nah, di pembahasan yang ketiga ini adalah puncak spiritual jika dilihat dari sudut pandang al-rububiyah, bukan hanya sekedar basyariah. Kalau dari sudut pandang basyariah, jika dinisbahkan pada diri kita, maka ya puncak kesadaran kita adalah kita mati, karena memang itu adalah sifat kita. Sifat kita adalah al-maut, ya, tidak hidup. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya, itu ada di firman Allah juga. Kamu itu mati, kamu itu wafat, kamu itu adalah tidak hidup sebenarnya. Wa innahum mayyitun, mereka juga tidak hidup. Siapa yang hidup?
Yang hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda jika kita melihat dari sudut pandang yang utuh, basyariyah sekaligus rububiyah. Maka kita akan menemukan bahwa manusia ini seakan-akan hidup dan Tuhan maha hidup. Untuk membedakan dua kehidupan ini, yang meskipun sebenarnya kehidupan itu adalah satu milik Allah, zat yang maha tunggal, yang maha kuasa, yang kita jika tenggelam dalam kesadaran fana fidat, kita akan mengalami kita benar-benar menjadi wayang. Kita benar-benar menjadi wayang, tidak punya ego, tidak punya keinginan, yang ada hanya keinginan Allah yang tercermin dalam diri kita, yang terwujud dalam diri kita. Itu kalau kita tenggelam dalam keadaan fana fidat. Jika kita kemudian melanjutkan ayat tersebut, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan bakoklah wajah Allah, kekal wajah Allah yang memiliki al-jalal atau keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Luar biasa sekali ya ini. Ini adalah dimensi bakok, ya, bakok. Jalal wal ikram, ya, itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi dia mengalami bakok fisifah, al-bakok fisifah, sehingga dia hidup melalui sifat-sifat Allah. Dia kekal melalui kekalnya Allah. Dia mulia melalui kemuliaan Allah. Dia hidup melalui kehidupan Allah. Dalam artian Allah yang menghidupkannya. Dia sadar dia hidup karena hidupnya Allah. Dia sadar dengan kesadaran Allah. Dan dalam dimensi ini, seseorang bukan hanya, kalau para sufi menjelaskan, dan ini kami dapat dari guru kami, pakar tafsir, Prof. Nazaruddin Umar ya. Dan ini juga intinya bersumber dari hadis qudsi yang tadi kita bahas. Ada qurbun nawafil. Tapi ada lagi dimensi lain, yaitu bakok fis sifat. Yang sebenarnya ayat ini adalah satu. Namun jika kita preteli ya maka ada fana. Fana dulu baru zat. Fana dulu baru bakok. Ya. Ini dua keadaannya adalah sama-sama puncak spiritual. Karena seseorang jika sudah melewati gerbang fana, maka dia akan masuk ke ruangan bakok. Ketika dia masuk ke gerbang fana, dia nantinya akan masuk ke ruangan bakok. Seperti itu ya. Kenapa kami katakan pintu, gerbang atau pintu dan ruang? Ya, karena memang beda antara bakoknya Allah dengan bakoknya makhluk. Ya. Beda antara fananya makhluk dan sifat Allah bukan fana ya. Fana itu sifat makhluk. Jadi fana itu sifat makhluk dan memang ya sifat kita selamanya tidak berubah sebenarnya. Tetap keadaannya tetap atau tamkin. Ya, mutamakin tetap atau stabit tetap. Jadi seperti itu. Nah, seseorang yang sudah mengalami bakok fisifah ini, dia bukan hanya menjadi basorullah atau penglihatan Allah, tapi dia menjadi ainullah, menjadi mata Allah, dan udhunullah, dia menjadi telinga Allah. Nah ini secara hakikat memang seperti itu, namun realitasnya tidak bisa kita anggap ini adalah manusia menjadi Tuhan. Ya, bukan seperti itu. Manusia tetap manusia. Dan kita tetap manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Ya, bisa benar, bisa salah. Sedangkan para nabi itu pasti benar. Ya, pasti benar. Beda dengan para wali, bisa benar, bisa salah. Namun insya Allah para wali adalah banyak benarnya daripada salahnya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang benar-benar menjalani apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, benar-benar menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
sulit jika kita ingin mencari kesalahan mereka. Dan seandainya kita dianugerahi kasyaf untuk melihat, atau kasyaf hisi untuk melihat kekurangan mereka atau kesalahan mereka, maka itu adalah cobaan dan fitnah yang besar untuk kita. Karena sangat sulit seseorang tuh jika melihat aib orang lain kemudian dia berprasangka baik. Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk berprasangka baik itu pada sesama muslim dan menutupi aib mereka. Maka sebuah bala atau sebuah musibah sebenarnya ketika seseorang itu bisa melihat aib orang lain dan Allah tampakkan aib-aib orang lain itu sehingga dia tahu tanpa diberitahu. Ini juga merupakan musibah yang seandainya seseorang itu tidak berakhlak dengan akhlak Allah yang penuh kasih sayang, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Karena yang ada hanyalah saling menyalahkan, saling mencela dan saling membenci, saling menghina, saling memaki dan saling merendahkan satu sama lain karena aibnya terbongkar semua. Dan ini adalah keadaan yang kurang ideal, ya. Kurang ideal. Jadi seakan-akan orang itu menjadi Allah, seakan-akan ya. Ini kalau orang yang secara belak-belakan mengatakan dia Allah, ya itu adalah dimensi majas, ya, dimensi dzauq atau balaghah, ilmu balaghah untuk lebih menekankan hakikat. Karena memang kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi di satu sisi juga tidak salah. Jadi dia Allah tapi bukan Allah. Ya, dia Allah tapi bukan Allah. Dalam artian dia adalah tajallinya Allah, penampakannya Allah, gambarnya Allah, wajahnya Allah. Dalam artian jika dia ridho maka Allah ridho. Jika dia murka maka berarti Allah murka, menjadi ayat Allah, menjadi tanda Allah, isyarah al-ilahiyah. Tapi bukan berarti dia menjadi Tuhan, atau dia sebenarnya tetap manusia. Sebagaimana yang itulah para wali, itulah para wali. Dan tidak bisa kita membayangkan bagaimana keadaan tersebut kalau kita tidak pernah mengalami. Ya, itulah para wali. Dan tidak perlu jauh-jauh jika kita ingin melihat keadaan yang demikian. Kita lihat orang tua kita saja. Ridallah fi ridal walidain. Dijelaskan dalam sebuah hadis masyhur, ya. Sudah terkenal, para ahli hadis sudah paham semua. Jika belum, kita belajar hadis juga. Kita belajar Al-Quran juga secara berimbang. Semua kita pelajari secara bertahap dari yang dasar, yang mudah, fikih, tata cara ibadah, kemudian membersihkan hati, kemudian baru kita bertahap mempelajari hal-hal yang kita mampu kuasai. Dan syukur-syukur kalau kita punya guru, istilahnya mursyid, ya, pembimbing spiritual yang memang layak memberi bimbingan. Jika kita belum menemukan yang seperti itu, minimal kita bertemu dengan orang yang pernah bertemu mereka. Karena mereka adalah pewaris Nabi, mereka adalah para wali Allah yang Allah titipkan berbagai hikmah dalam hati dan diri mereka. Jadi seperti itu. Jadi sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa baqo' fi sifah itu adalah puncak spiritual di mana seseorang itu hidup melalui Allah. Hidup melalui Allah. Ya, dalam bahasa ringkasnya dia hidup melalui Allah. Dan hal tersebut tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita seperti apa, kita tidak bisa menjangkau. Karena seseorang yang sudah mengalami baqo' fi sifat itu biasanya itu dia sudah mengalami fana fi dzat. Dan seseorang yang berada dalam keadaan mendapatkan karomah itu biasanya meskipun tidak selalu, ya, dan bukan tanda kewalian juga, itu biasanya terjadi ketika seseorang dalam keadaan fana fi dzat. Seseorang yang dalam keadaan fana fi dzat yang kami jelaskan tadi, maka banyak karomah yang akan muncul dari dirinya. Dan biasanya juga seseorang yang sudah melewati itu akan melewati namanya puncak spiritual berikutnya adalah baqo' fi sifah. Justru seseorang yang baqo' fi sifah ini sudah benar-benar melebur menjadi manusia dan terlihat sangat normal, tidak bisa kita bandingkan atau akan sangat sulit kita carikan keistimewaannya dalam artian karomahnya akan sangat sulit kita temukan.
Dan karomah yang tersisa dari orang-orang yang sudah dalam keadaan baqo fi sifah itu apa? Akhlaknya menjadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya seakan-akan sama persis dengan ibadah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmunya adalah ilmu yang semua berasal dari para nabi dan terutama berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berusaha untuk mencapai itu, ya, meneladani Rasulullah SAW, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena ada dua uswah yang perlu kita jadikan uswah. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam artian tauhidnya, dan Nabi Muhammad SAW dari unsur basyariahnya, ubudiyahnya, dan itulah menjadikan beliau memiliki unsur kamaliyah, ya, kesempurnaan dari berbagai sisi, karena beliau menerapkan aspek-aspek jalaliyah atau keagungan dan jamaliyah atau keindahan. Jalaliyah itu ya yang dominan adalah pada Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia melihat keagungan cahaya Allah sehingga dia pingsan. Sedangkan jamaliyah itu isyarahnya adalah sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam dan para wanita yang melihatnya. Para wanita yang melihat beliau, mengiris tangannya karena indahnya paras beliau. Bagaimana kita melihat paras Allah yang maha indah, ya? Tidak bisa kita bayangkan seperti apa, karena seorang wanita yang melihat tampannya atau keindahan Nabi Yusuf alaihissalam saja mengiris jarinya. Bagaimana orang yang melihat keindahan Allah yang maha indah, ya? Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad SAW itu adalah yang paling utuh ruhaniyahnya, yang paling kuat secara rohani, karena Allah tampakkan berbagai cahaya tajalli penampakan Allah, namun beliau tetap berdoa, Robbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah bagi kami ilmu. Ini adalah sebuah mukjizat yang tidak tertandingi, ya. Sudah ditampakkan ayat Allah yang paling agung, ayatinal kubro, sudah Allah tampakkan Sidratul Muntaha, sudah Allah tampakkan berbagai penampakan ilahiyah, bahkan sudah mencapai puncak Sidratul Muntaha, puncak perjalanan spiritual. Beliau tetap berdoa pada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Karena beliau bagaikan samudera yang tak bertepi dan tidak akan pernah ada tepinya jika kita benar-benar merasakan hakikoh al-ilahiyah, kehadiran beliau yang secara utuh. Dan kita tidak akan bisa menjangkau samudera kecuali kita menenggelamkan diri jadi samudera, dalam samudera itu, sehingga kita seakan-akan menjadi samudera itu, padahal kita bukan samudera, kita hanyalah setetes kesadaran yang Allah teteskan dalam kehidupan dunia ini, dan bisa Allah jadikan kita menguap, lenyap, mati, itulah dalam keadaan fana, dan bisa Allah hidupkan lagi sebagai setetes air hujan yang tenggelam lagi, entah itu jatuh ke bumi sehingga bermanfaat pada alam pohon-pohon dan sebagainya, menjadi minum untuk manusia, atau dia kembali ke laut lagi, ya. Itulah di sudut pandang lain. Jika dari sudut pandang al-ihsan, karena tasawuf itu juga bisa diartikan dimensi ihsan atau dimensi irfani kalau dalam epistemologi Islam, atau dimensi hakikat, maka wa anna ila rabbikal muntaha, puncak perjalanan spiritualmu adalah Allah. Allah lah pelabuhan terakhirmu, Allah lah tujuan puncakmu, Allah lah tujuan akhirmu, dan tujuan kita hanya Allah. Dan bagaimana menuju itu? Berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, beribadah dengan ibadah Nabi Muhammad SAW, dan berilmu dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin, dan menjadi mudah atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Berbanyak sholawat, berbanyak muhasabah, perbaiki taubat, maka insya Allah kita akan secara bertahap
semakin mengenal Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mengenal beliau, dan ciri-ciri orang paling mengenal beliau, kita lihat akhlaknya seperti itu, kita lihat ibadahnya seperti itu, sholat malamnya seperti itu, pemaafnya seperti itu, penyayangnya seperti itu, ilmunya seperti itu. Rabbi zidni ilma, betapa tawaduknya beliau. Ketika ada orang Arab Badui datang bertanya pada beliau yang berada di antara para sahabat, ayyukum Muhammad, Muhammad itu yang mana? Bayangkan kalau syekh kita, guru kita, atau kiai kita, atau ustadz kita, ada orang datang tiba-tiba, misalkan saya Aji yang mana? Ya, kalau Aji bukan siapa-siapa ya. Kalau Aji bukan siapa-siapa. Atau contoh lain lah, bayangkan guru kita atau ulama kita yang istilahnya kalau orang Jawa mengatakan dijambal. Dijambal itu tidak menggunakan gelar kehormatan apapun, langsung Muhammad itu siapa? Muhammad itu yang mana? Yang mana yang Muhammad? Ya inilah ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika dipanggil dengan Nabi namanya saja, beliau biasa-biasa saja. Tapi yang keterlaluan adalah kita jika tidak memanggil beliau dengan panggilan yang sopan, dengan panggilan yang layak bagi beliau. Janganlah kalian memanggil Nabi seperti kalian memanggil orang-orang yang lain. Ya, itu juga bisa kita kiaskan dengan orang-orang yang soleh, yang mereka menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW, pewaris para nabi. Jangan memanggil syekh-syekh kita dengan namanya saja. Ya, minimal tambahkan syekh. Jangan memanggil kiai-kiai kita dengan namanya saja, tambahkan kiai. Agar orang tidak terjerumus dalam su'ul adab. Ya. Kalau para syekh, para kiai, mereka tidak butuh dipanggil dengan gelar kehormatan. Urusan mereka hanya dengan Allah. Mereka menyampaikan amanah ya karena Allah. Mereka tidak peduli orang menerima atau tidak. Itu urusan mereka dengan Allah. Dan mereka juga tidak butuh dihormati karena mereka sudah sadar mereka orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Dan mereka juga sadar Allah bisa mencabut kapanpun, dan mereka tidak merasa aman dari tipu daya Allah, dan mereka senantiasa takut pada Allah. Dan kita tidak perlu mengorek-ngorek apakah mereka benar-benar seperti itu atau tidak. Jika kita ragu, ya silakan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Silakan menuju Allah tanpa perantara siapapun jika memang kita mampu. Namun jika kita tidak mampu, mari kita temukan sosok Rasulullah SAW yang tersembunyi dalam diri orang-orang yang soleh, dalam diri para ulama yang ilmu mereka tersembunyi dalam ilmu hadis yang dikuasai oleh para ahli hadis, dengan ciri-ciri yang mudah. Ya, orang-orang yang minimal orang yang dia jujur, ya sidik. Ya, orang yang jujur insya Allah bisa dijadikan pegangan meskipun dia pendosa. Kalau dia jujur, dia lebih baik daripada orang yang taat tapi pembohong. Sidik, ya amanah. Ketika kita kasih kepercayaan, dia menjalani semaksimal mungkin, itu amanah, bukan khianat ya. Ketika Allah menyampaikan sesuatu padanya, dia sampaikan pada manusia. Ketika malaikat menyampaikan sesuatu padanya, dia sampaikan pada manusia. Ketika para nabi menyampaikan sesuatu padanya, dia sampaikan pada manusia. Itu adalah amanah, menyampaikan amanah nabi. Kemudian sidik, amanah, ya. Kemudian fatonah, ya. Syukur-syukur kalau dia memiliki kecerdasan ya, paham Al-Quran, hafal Al-Quran, paham hadis, hafal hadis. Kemudian dia yang terpenting bukan hanya hafal kitab-kitab, tapi mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir adalah tabligh, ya, orang yang menyampaikan, jujur, amanah, cerdas, dan dia menyampaikan. Dan dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia sampaikan? Ya, kecintaan pada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia sampaikan? Ajakan untuk mencintai Allah dan Rasulullah SAW melebihi dirinya sendiri dan melebihi keluarganya, serta melebihi
harta bendanya atau dunianya. Ya, di samping jika kita bisa lebih teliti lagi, maka kita perhatikan juga bagaimana takwanya, bagaimana qanaahnya, bagaimana waroknya, bagaimana yakinnya, keyakinannya. Ya, jika itu memang belum sempurna, jika kita merasa bisa lebih baik, kenapa kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri? Untuk apa kita mencela dia? Kita tutupi aib syekh kita, kita tutupi aib kiai-kiai kita tutupi aib ulama-ulama kita. Ya. Jadi seperti itu. Bukan berarti syekh itu pasti masuk surga atau lebih mulia dari orang lain. Bukan berarti kiai itu pasti masuk surga atau seperti apa. Tapi itu adalah bentuk husnudzon kita pada orang lain. Dan hendaknya kita memang memperbaiki adab. Karena memang tasawuf itu adab. Tasawuf itu akhlak. Tasawuf itu sopan santun. Dan tasawuf itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Sembahlah Allah seakan-akan kalian melihat Allah, dan jika kalian tidak mampu, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kalian. Jadi seperti itu. Dan kembali bahwa secara ringkas semua pencapaian spiritual, semua perjalanan dalam menuju puncak ilmu tasawuf itu bersumber dari apa? Bersumber dari kecintaan seseorang pada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah pintu dan satu-satunya pintu menuju al-hadrah al-ilahiyah yang paling tinggi, yang mana Allah itu adalah puncak perjalanan kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia dan akhirat dalam ridhonya, dan semoga Allah mengampuni kita, mengampuni al-fakir yang belum layak menyampaikan ini mungkin, namun tidak ada salahnya kita diskusikan jika memang ada yang kurang atau ada yang salah. Semoga Allah meridai kita, semoga Allah membukakan pada kita pemahaman sebagaimana yang dipahami orang-orang yang mengenal Allah, yang utuh, yang sempurna, yang telah mencapai kesadaran ilahiyah puncak. Allahumma ftah lana futuhal arifin al-kamilin al-wasilin birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi yang sudah menyimak secara utuh. Jika tidak secara utuh karena dikhawatirkan video ini salah dipahami dan menjadikan seakan-akan seseorang itu menjelaskan sesuatu dengan takabur, padahal tidak. Seseorang yang mencapai ilmu puncak tasawuf, dia justru pasti semakin tawadhu dan dia sadar dirinya bukan siapa-siapa. Dia hanyalah setetes air yang hina